Gue udah bareng jam ini selama sebulan dan I have to say gue nyaman banget pakai jam ini. Dan terus terang gue udah terlanjur sayang lagi sama jam ini. Kayaknya gue nggak mungkin bisa balik ke Coros Pace 3 karena gue prefer untuk pakai Coros Pace 4. Langsung aja kita bahas di full review Coros Pace 4. What's up Runhood Family, balik lagi dengan host magang Runhood, Aldo Putra. Udah sebulan sejak first impression Coros Pace 4 ini. Dan seperti yang gue bilang, jam ini udah nemenin gue untuk berbagai latihan. Dari easy run, recovery run, long run, interval, tempo, dan juga gue dikasih kesempatan untuk pakai jam ini 2 minggu lalu di Relay of the Gods di Bali untuk jarak 160 km. Nah, sebulan udah berlalu dan gue banyak dapat pertanyaan seperti kayak, cocok nggak sih Coros Pace 4 ini untuk pemula? Kalau udah punya Coros Pace 3, perlu nggak sih upgrade ke Pace 4? Atau kayak kalau udah punya Pace Pro, perlu nggak sih punya Pace 4? Semua pertanyaan itu akan gue jawab di video ini. Setelah gue tadi mention kalau jam ini udah nemenin gue untuk berbagai latihan, even sampai race, so far penilaian gue buat jam ini adalah excellent. Kenapa excellent? Karena jam ini tuh nggak banyak gimmick. Jam ini cocok untuk mau lo yang pemula atau mau lo yang udah menuju ke semi atlet atau lo yang masih tengah-tengah, apapun itu jam ini bisa nemenin lo untuk nemenin latihan hari-harian lo. Intinya jam ini well executed dan juga nggak banyak gimmick. Dan juga dengan desain yang sangat seamless, ukurannya juga nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Kalau di tangan gue sih lumayan cocok. Dan gue yakin untuk tangan di orang Indonesia juga pasti cocok karena nggak begitu gede dan nggak begitu kecil. Sebelumnya gue mau disclaimer dulu nih. Review ini pure dari perspektif gue dan juga anak-anak Runhood. Tidak menyangkut dari brand ataupun dari pihak lain manapun. Seperti yang gue bilang, untuk hands-on experience-nya, jam ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Cocoklah buat orang-orang, kebanyakan orang Indonesia. Lalu yang gue suka dari bentuknya adalah selain dia seamless, dia nggak terlalu rigid tapi cukup to the point. Kalau ini tuh jam yang emang durable. Dan yang terakhir, dia punya teknologi yang namanya quick release. Jadi ketika lo butuh lepas jamnya cepat, tinggal lo release dan juga udah beres, udah terlepas jamnya seperti ini gitu. Layarnya terlihat sangat kontras, jelas banget, dan itu faktor yang penting untuk sebuah sport watch karena ketika lo sedang beraktivitas, lo tidak memiliki kapasitas untuk fokus banget, tapi jam ini dengan hanya satu klik atau hanya dengan seglimpse lo ngeliat, lo udah tahu data-data yang lo dapatkan pada saat lo beraktivitas itu apa aja. Seperti contohnya, lo mau ngeliat heart rate lo, kelihatan jelas. Lo mau ngeliat pace lo, kelihatan jelas. Juga untuk kalau misalnya lo pada yang suka lari dengan menggunakan map, di Coros Pace 4, sayangnya belum ada fitur Maps offline, hanya navigasi breadcrumbs. Jadi, cuma kelihatan garisnya aja, nggak ada tampilan Maps di jamnya. Yang kedua juga ada gesture backlight dan juga AOD atau Always On Display. Jadi, layar akan selalu nyala tanpa lo harus ngeklik atau ngelihat jamnya. Dia akan nyala at all times dan itu akan ngebantu lo ketika lo sedang melakukan olahraga lo, yaitu lari atau lari di tempat yang mungkin lo kurang familiar. Jam ini sangat amat membantu. Cuman mungkin minusnya ya namanya always on display pasti kan makan baterai. Jadi kalau saran gue, always on display-nya mungkin tidak perlu dinyalain biar baterainya lebih hemat. Tapi selain itu juga, gue udah sempat juga nyobain dengan menggunakan always on display. Baterainya memang cepat habis tapi tidak seboros itu. Jadi menurut gue masih tetap kalau misalnya lo orang yang rajin ngecharge, why not nyalain always on display. Tapi kalau misalnya lo yang suka lupa ngecharge dan lebih mementingkan efisiensi baterai, mendingan always on display-nya dimatiin. Selanjutnya, sensitivitas untuk touchscreen dan juga roll-nya ini seamless banget. Beda kayak predecessor-nya, yaitu si Coros Pace 3 yang mungkin terlihat lebih kaku. Coros Pace 4 ini kelihatan lebih seamless dalam artian ya nggak kaku, layarnya juga beda, dan juga UI-nya menurut gue lebih asik daripada Coros Pace 3. Selanjutnya gue mau masuk ke user interface khusus navigasi. Gue bisa bilang untuk interface navigation-nya gue puas banget karena kenapa? Gue udah coba sendiri kemarin pas di Relay of the Gods, itu kan jaraknya 160 km dan juga it's an unsanctioned race. Semua GPX itu pasti akan diupload ke jam. Dan setelah gue menjalankan hampir 36 kilo, gue bisa bilang gue sangat minim nyasar. Kalaupun nyasar, mungkin itu juga karena sinyalnya yang lagi buruk. Cuman, gue bisa bilang 98% navigasinya bekerja dengan baik dan juga navigasi gampang banget. Lo tinggal pencet dan juga nanti dia udah akan ngarahin. Biasanya kalau misalnya lo harus belok ke kanan atau ke kiri atau ada belokan kemanapun, di 50 meter sebelumnya dia udah ngasih peringatan untuk kayak belok kanan atau belok kiri. Jadi nggak perlu takut kalau misalnya lo menjelajahi tempat baru dan udah ngeset maps-nya itu sendiri di aplikasinya dan langsung aja di-upload ke sini. Lo nggak bakal nyasar. Ngebantu banget untuk ngebantu lo arahin jalan. Widget dan juga shortcut-nya gampang banget diatur. Plus, jam ini juga ada tambahan pencetatan
di sebelah kiri. Nah, senjata sebelah kiri ini gunanya beda kayak yang lain. Ini bisa lo custom sesuai kebutuhan lo. Contoh, lo lagi lari dan juga lo mau ngepin tempat dengan voice note, lo bisa juga masukin ini sebagai shortcut. Jadi instead of lo harus nyari ngepinnya di mana, voice note-nya di mana, lo bisa langsung pencet tombol ini, tapi harus di set dulu. Selanjutnya juga untuk tampilan jamnya ketika lo latihan, lo bisa set sendiri. Kalau misalnya lo lagi MAF training, berarti lo harus fokus ngejagain heart rate lo. Nah, itu bisa lo set sendiri, heart rate-nya gimana. Kalau misalnya lo lagi interval, itu juga bisa lo set sendiri, pace lo seberapa dan juga jaraknya seberapa. Gue juga merasakan itu personally, karena pas kemarin Relay of the Gods, gue dan tim gue janjian untuk menggunakan yang namanya effort pace. Jadi kayak lari feels like. Jadi kayak misalnya gue lagi tanjakan, feels like pace gue lagi let's say 4 atau 3, padahal itu pace-nya 7 gitu. Cuman karena kita emang janjian ngeliatnya dari situ, itu ngebantu banget untuk kayak ngelihat effort pace kalian ada di berapa. Jadi intinya tinggal atur aja sih kebutuhan lo perlunya apa, dia akan nurut sama perintah lo. Sekarang kita masuk ke fitur-fitur buat latihan lari sampai race. Yang pertama adalah tampilan halaman di data HP maupun di jamnya sendiri. Semua data langsung kelihatan, nggak ada delay, nggak ada gimmick, langsung nunjukin kebutuhan basic ketika lo lagi latihan. Seperti contohnya heart rate lo berapa, pace lo berapa, dan juga distance-nya udah cover berapa. Lap distance-nya juga ada, pace ada, lap pace juga ada, terus yang terakhir effort pace pun juga ada gitu. Dan ini untuk latihan yang khusus dengan basic latihan lah. Kalau misalnya ditambah lo lagi race dengan jarak yang lo nggak tahu, dia juga akan nampilin navigasinya untuk kayak lo lurus, kanan, kiri, dan sebagainya dan seterusnya. Dan yang lebih gokil lagi, ini jam abis lo finish latihan, langsung bisa kelihatan summary lo. How well do you do that day, atau kayak lo pace lo ada di berapa, average pace lo berapa, average heart rate lo berapa, dan seterusnya. Selanjutnya menandai lokasi dengan pins. Nah, ini nih yang mau gue bahas. Jadi kemarin pas di Relay of the Gods ada satu segmen di mana segmennya itu tidak bisa dimasuki motor maupun mobil. Jadi lo bener-bener sendirian. Untuk pada saat giliran itu adalah giliran gue. Jadi pada saat itu gue lari sekitar 8-12 kilo itu sendiri. Namun karena gue sendiri, gue jadi lebih kayak melihat surround-nya dan gue pengen mengingat ini tuh di mana sih titiknya. Jadi gue tinggal pilih yang namanya voice pin atau pin, atau lo bisa nyesuaiin aja, even ada water, supplies, hazard, bathroom, hut, dan lain sebagainya. Cuman karena kemarin gue memilih untuk voice pin dan juga ngobrol aja sendiri dengan jam ini. So, sekarang lagi ngelewatin Ubud Technical 8K solo by myself. Seeing the other guys on the other side. Best of luck. Let's go! Cuman sayangnya, walaupun jam ini udah ada built-in mic-nya buat lo bikin voice note, buat bikin rekaman latihan, jam ini belum bisa untuk ngangkat telepon. Itu satu hal yang mungkin sedikit mengganggu gue karena sebenarnya jam ini kalau misalnya kalian ada notifikasi, dia akan keluar. Pun kalau misalnya juga ada telepon masuk, dia juga akan kasih notifikasinya. Sayangnya jam ini belum bisa untuk angkat telepon. Menurut gue itu fitur yang kayaknya lumayan penting di hari kayak gini buat lo bisa angkat telepon lewat smartwatch. Kalau misalnya ditanya kepake atau enggak, fitur built-in mic dan voice pin-nya, gue bisa bilang mungkin akan lebih kepake kalau misalnya jam ini bisa angkat telepon. Tapi personally, buat gue yang suka tiba-tiba di tengah lari kepikiran sesuatu dan pengen gue tumpahkan daripada gue nulis, untuk ngerekam voice note lebih gampang. Jadi dilengkapi juga dengan ngepin lo saat itu lagi ada di mana. Jadi kondisinya masih bisa dibilang raw lah, nggak perlu lo tulis, lo bener-bener bisa menyimpan memori lo pada saat lo lagi mengalami hal tersebut. Hal lain lagi yang gue suka adalah lo nggak perlu buka HP dulu untuk set interval ataupun target run. Langsung aja atur dari jam ini. Selanjutnya gue mau ngebahas untuk running fitness dan juga kondisi VO2 max lo yang bisa lo dapatkan dari aplikasinya si Coros ini. Aplikasinya sendiri menunjukkan betapa bugarnya badan lo, betapa fitnya badan lo secara menyeluruh. Dan dia juga nggak ngambil dari satu sesi aja, tapi dia akumulatif. Jadi dia akan based on data dari latihan lo hari ini, latihan lo besok, latihan lo lusa, latihan lo interval, latihan lo temporan, latihan lo long run. Dia juga ngebantu banget untuk nge-track tidur lo. Selanjutnya, jam ini memiliki personalized marathon plan, recovery plan, dan juga training plan. Maksudnya apa? Kalau lo pengen ada race, let's say full marathon, aplikasi Coros sendiri juga memiliki personalized
training plan khusus buat lo. Jadi dengan latihan-latihan lo, dengan record personal best lo, dia bisa mengintegrate performa lo saat itu dan juga gimana lo harus latihan untuk meningkatkan performa kalian. Nggak hanya buat training plan, ini juga ngingetin untuk yang namanya recovery time. Let's say lo hari ini habis speed training, besoknya lo akan lanjut dengan easy run. Di situ nanti akan keluar lo butuh berapa jam sih kira-kira untuk fully fit lagi. Jadi dia akan ngingetin lo untuk tidak overtrain dan untuk juga membantu untuk lo bisa recovery-nya juga cukup. Sebenarnya fitur ini yang dimiliki Coros itu sangat ngebantu untuk pelari-pelari yang emang super solo. Maksudnya super solo apa? Dia tidak gabung komunitas, dia tidak punya coach, bener-bener dia pelari sendiri. Jadi menurut gue cocok banget buat lo yang pelari sendiri untuk menggunakan si personalized plan dari si Coros. Sebelum lanjut, gue mau cerita dikit hal yang gue suka dan kurang suka dari jam Coros ini. Sebenarnya overall, jam ini gue suka banget. Karena gue pengguna Coros Pace 3 dikasih kesempatan untuk nyobain si Coros Pace 4 ini dari berbagai latihan dan juga race yang mungkin bisa dibilang unik ya. So far sih gue bisa kasih nilai mungkin 9,5 out of 100. Kenapa? Karena satu, gue suka desainnya. Dua, ini upgrade yang secara looks tuh gue suka banget. Di tangan gue pas lah daripada si Coros Pace 3. Jadi sebenarnya untuk semua fitur gue suka banget. Hanya satu hal yang menurut gue kurang, yaitu adalah nggak bisa angkat telepon. Itu aja, cuman sisanya sih gue sangat puas ya untuk menggunakan si Coros Pace 4 ini. Selain fitur lari, dia juga punya yang namanya Daily Health Monitor yang cukup lengkap. Bisa langsung lo lihat dari jam atau dari aplikasi. Yang pertama, seperti contohnya wellness check yang bisa ngeliat kebugaran lo secara overall. Yang kedua, ini cocok banget untuk pelari perempuan karena dia juga ada sistem di mana dia bisa ngasih tahu lo menstrual cycle kalian. Dan juga fitur itu penting banget untuk lo bisa ngatur training load kalian mingguan ataupun malah bulanan. Dan ya seperti pada umumnya, data-data sehari-hari yang bisa ditemukan pada smartwatch yaitu heart rate, kalori, steps, daily stress tiap 5 menit, sleep dan juga nap tracking, dan yang terakhir sampai ke overnight HRV. Nah, seperti yang tadi gue bilang, Coros Pace 4 ini udah gue pakai untuk berbagai latihan dan juga race. Gue pengen cerita aja sih kesan-kesannya untuk setiap latihannya tuh rasanya kayak gimana sih. Yang pertama, untuk easy run, si Coros Pace 4 ini udah dipakai kita tes untuk berbagai latihan gue, yaitu easy run, long run, interval, strength training, dan juga relay of the gut. Gue mau ngebahas experience gue dengan cara gue bagi dalam 3 segmen, yaitu gue bagi dalam 3 segmen, yaitu latihan harian lari gue, termasuk easy run, interval run, dan juga long run. Overall, untuk ketiga latihan ini, jam ini sangat seamless, sangat enak, dan juga nggak bulky di tangan. Untuk lo ngelihat datanya pun juga sangat mudah, karena kebantu banget dengan scroll touchscreen yang seamless, dan juga scroll dial yang sangat seamless, gitu. GPS-nya akurat, dia juga langsung otomatis terupload ke Coros dan juga ke Strava ketika kalian finish workout. Yang kedua, gue mau ngebahas ini ketika gue pakai strength training. Untuk gue pakai strength training ini, memang sebenarnya jam ini lebih difokuskan untuk lari. Cuman untuk lo yang suka memiliki jadwal strength training yang acak-acakan, atau kadang-kadang lo lupa ini udah di set berapa, atau ini udah di repetisi berapa, jam ini ngebantu banget untuk at least ngebantu nge-track lo ini udah keberapa, dan juga di aplikasinya tuh ketika lo strength training akan kelihatan heat map dari otot-otot lo yang lo pakai hari itu gitu. Jadi bisa ngebantu lo untuk ngedistribusi pelatihan strength training kalian. Sebelum gue cerita tentang jam ini di Relay of the Gods, jam ini tuh juga ngasih lo warning kalau misalnya lo duduk terlalu lama. Kalau misalnya lo duduk terlalu lama, dia akan ngasih notification untuk kayak lo segera berdiri, minum, dan juga at least gerak gitu. Jadi ya itu sebenarnya mungkin lebih ke sedikit gimmick yang emang ngebantu lo buat kayak jangan diem aja, berdiri, gerak gitu. Mau cerita yang buat soal Relay of the Gods, karena race ini bukan race yang makan waktu 5 jam, tapi ini lebih dari 5 jam. Jadi ketahanan baterai, navigasi, dan juga data-data yang ditampilin di jam ini sangat penting pada ketika lo ikutan acara seperti itu. Karena lama banget, kayaknya kira-kira gue itu kemarin di 18 jaman. Jadi jam nyala terus, setiap abis segmen gue itu nggak
gue matiin, jadi bener cuman gue pause doang, nggak di finish workout, jadi secara nggak langsung baterai tuh nyala terus karena dia akan selalu ngebaca navigasi udah di mana dan juga langsung di start lagi. Pertama dari sistem navigasinya, karena pakai GPX yang dari penyelenggara race-nya, si GPX itu langsung tampil di sini dan tidak ada buffer sama sekali. Jadi untuk nyasar dengan menggunakan Coros Pace 4 ini hampir tidak mungkin, kecuali memang sinyalnya lagi jelek banget. Gua pun juga sempat merasakan nyasar sekali, tapi nyasarnya juga kayak dia akan hanya nyuruh lo untuk balik ke rute sebelumnya dan dari situ ya udah nggak nyasar lagi deh gitu. Karena saking bagusnya GPS trackingnya. Itu soal navigasinya. Yang kedua, soal customize data yang lo mau tunjukkan di sini. Gue dan tim gue, kita decide untuk menggunakan effort pace dibanding pace aslinya. Untuk custom data yang ditampilin, kalau buat gue personally, gue suka naruh heart rate gue dari berapa, effort pace gue di berapa, dan juga average pace gitu. Nggak tahu kenapa rasanya kalau misalnya menggunakan tampilan itu, gue jadi merasa lebih pede ngelihat effort pace dibanding ngelihat pace-nya gitu. Jadi ya itu balik lagi itu subjectively speaking ya, karena buat gue itu lumayan ngebantu untuk bisa nge-reach target. At least gue harus di effort pace segini untuk bisa selesai di jam segini, atau at least bisa di 1 menit gue bisa selesai di sini. Jadi untuk konklusinya gue bisa kasih beberapa poin untuk hal yang gue suka dari jam ini. Yang pertama adalah desain yang proporsional dan ringan, cocok untuk di tangan gue dan gue yakin cocok untuk di tangan masyarakat orang Indonesia. Yang kedua, user interface yang sangat seamless, mudah dimengerti, mudah dilihat, dan juga nggak terlalu banyak gimmick. Yang ketiga, fitur lari yang lengkap dan juga mudah diakses. Yang keempat, voice pin dan juga training logs-nya, yang dimana di situ lo bisa nge-journaling hasil latihan lo, atau ya sekedar journaling aja lo lagi di mana dan rasa lo kayak gimana pada saat itu. Selanjutnya, personalized training plan. Dia akan ngebantu lo ngebikin training plan sesuai performa lo pada saat itu, tentunya setelah dia punya datanya ya. Terus, layar yang kontras dan juga EOD-nya. Lalu si quick release strap-nya, daily health monitor yang lengkap, dan juga integrasi ke aplikasi Coros yang sangat mudah. Selanjutnya gue mau ngebahas poin-poin dari hal yang gue suka dari Coros Pace 4 ini. Coros Pace 4 ini udah bisa kontrol musik langsung dari jam, tapi harus tetap kesambung sama HP. Coros sekarang juga punya watch face yang beragam dan bisa applied di Coros Pace 4 ini. Lo bisa cek dan pilih watch face favorit di aplikasinya yang cocok sama personality lo pastinya. Jadi sebenarnya untuk semua fitur gue suka banget, hanya satu hal yang menurut gue kurang. Belum support untuk NFC payment. Karena ini smartwatch, jadi sebenarnya alangkah baiknya smartwatch ini bisa membantu kehidupan lo sehari-hari. Seperti contohnya yang pertama tadi bisa angkat telepon, sayangnya di sini belum ada. Dan juga yang kedua adalah untuk NFC payment, dimana kalian untuk orang-orang yang suka commuting naik MRT bisa langsung tinggal tap aja. Sayangnya jam ini belum ada fitur NFC paymentnya. Coros Pace 4 ini dibanderol dengan harga yang kompetitif dibanding kompetitor-kompetitor lainnya. Harga dari jam ini dibanderol mulai dari 4,7 juta rupiah. Jujur untuk value-nya jam ini gampang banget dipakai, gampang banget dimengerti, dan juga gue yakin orang yang nggak lari pun juga akan bisa kebantu dengan jam ini. Fitur-fiturnya itu bisa gue bilang all level. Kenapa all level? Karena fiturnya cocok untuk lo yang beginner ataupun lo yang udah menjadi atlet. So, gue mau balik lagi ke pertanyaan di awal. Yang pertama, buat yang belum pernah pakai smartwatch, cocok nggak atau malah overkill pakai Pace 4 ini? Balik lagi, gue rasa siapapun yang pakai ini nggak akan overkill, dan juga jam ini gampang lah dimengerti. Jadi menurut gue nggak akan overkill. Untuk para pengguna Pace 3, apakah jam ini jam yang tepat untuk upgrade? Jadi sebenarnya perlu atau enggak untuk di-upgrade? Jawabannya perlu. Kenapa perlu? Karena ya jam ini jujur emang lebih seamless, lebih nggak banyak gimmick, lebih bagus daripada sebelumnya si Coros Pace 3. Jadi ya ini lebih sebenarnya Pace 4 ini lebih cocok buat gue sih daripada si Coros Pace 3 itu. Ayo Coros mau support saya. Buat para pengguna Pace Pro, apakah perlu untuk beli atau ganti Pace Pro ke Pace 4? Kalau misalnya nanya Pace Pro atau Pace 4, jelas kelasnya udah beda. Karena Pace 4 ini mungkin lebih ke entry level dari yang beginner bisa. Ini jam yang entry level dimana beginner cocok, tapi kalau lu udah fokus menjadi full time athlete bisa juga cocok. Namun karena yang satu namanya Pace Pro sendiri, dimana lebih pro, quote and quote, jadi jelas beda. Kalau misalnya lo udah punya Pace Pro, menurut gue ya nggak perlu untuk beli Pace 4. Mungkin yang perlu di-upgrade adalah ya gue, karena gue masih menggunakan Coros Pace 3, dan gue juga pengen sih punya si Pace Pro. Support ya Coros. Please. Tapi balik lagi, kalau misalnya lo cuma pengen nyari compactnya aja dan juga fiturnya, ambillah si Pace 4 ini. Terakhir dari gue ya, balik lagi, Coros Pace 4 ini bukan jam yang banyak gimmick dan juga objektifnya jelas untuk lo latihan lari dan juga ya sedikit-sedikit membantu keseharian lo. Cuman untuk lari
gue puas banget menggunakan si CoroSpace 4 ini. Semua fiturnya fungsional, nggak ribet, gampang dimengerti juga, dan emang sangat amat diperlukan untuk latihan. Buat kalian yang mau nyobain CoroSpace 4 ini, link pembelian udah ada di keranjang YouTube di bawah ini. Atau lo juga bisa klik link description di bawah. Ada yang udah nyoba Pace 4 juga, atau lo pengen tanya-tanya lebih lanjut, tulis di kolom komen di bawah. So, itu aja full review CoroSpace 4 dari gue. Buat lo yang udah pernah nyobain CoroSpace 4 ini dan memiliki pendapat yang lain, please taruh komen lo, taruh di bawah, dan bye for now.